Perkenalkan, nama saya Nurlaili dengan NIM L02123138. Baik, lewat video ini saya akan mempresentasikan judul penelitian saya, yaitu potensi penyerapan karbon ekosistem mangrove di Desa Tongke-Tongke. Baik, langsung saja kita memasuki pembahasan pada slide pertama, yaitu pendahuluan. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana mangrove itu dan apa sih mangrove. Baik, mangrove adalah jenis tumbuhan yang hidup di daerah pesisir, terutama di wilayah peralihan antara daratan dan laut, seperti muara sungai dan pantai berlumpur. Tumbuhan ini memiliki akar yang khas, seringkali terlihat mencuat ke atas permukaan tanah atau air, yang berfungsi untuk menopang tumbuhan di lingkungan yang berlumpur dan kadar garam yang tinggi. Tumbuhan mangrove ini berfungsi sebagai penyangga alami atau buffer yang melindungi kawasan pesisir dari berbagai gangguan lingkungan. Akarnya yang rapat dan kuat membantu menstabilkan tanah dengan cara menangkap serta menahan endapan material yang terbawa dari daratan melalui aliran sungai, sehingga mencegah erosi dan sedimentasi berlebihan ke laut. Nah, mangrove juga berperan penting dalam menjaga kestabilan pesisir sebagai habitat biota laut dalam menyerap karbon dioksida. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi hutan mangrove dalam mitigasi perubahan iklim melalui potensi penyerapan karbon. Slide selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Mangrove memiliki toleransi yang tinggi terhadap salinitas, sehingga mampu tumbuh dan berkembang di wilayah kadar garam yang tinggi, di mana sebagian besar tanaman darat tidak dapat bertahan hidup. Mangrove dikenal sebagai salah satu ekosistem pesisir yang paling efektif dalam menyerap karbon dioksida dibandingkan dengan ekosistem pesisir lainnya. Kemampuannya dalam menyimpan karbon menjadikannya sangat penting dalam upaya mitigasi. Mangrove mampu menyerap karbon secara efektif melalui sistem perakarannya yang padat dan lebat, yang berfungsi menjebak partikel karbon serta mempercepat penumpukan sedimen di sekitarnya. Adapun fungsi ekologis dan karbon yaitu dapat menyerap karbon dioksida yang tinggi, yaitu hampir 52,85 ton per hektar per tahun atau 2 kali lipat rata-rata global. Mangrove juga dapat menyimpan karbon dalam biomasa seperti akar, batang, dan sedimennya. Kemampuan ini menjadikan mangrove sebagai salah satu ekosistem pesisir dengan kapasitas penyimpanan karbon jangka panjang yang sangat tinggi. Salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan vegetasi mangrove dalam menyerap karbon adalah struktur fisik dari vegetasi itu sendiri. Semakin tinggi dan besar struktur vegetasi mangrove, semakin besar pula kapasitasnya untuk menyimpan cadangan karbon. Dengan kata lain, ukuran biomasa mangrove secara langsung berpengaruh terhadap jumlah karbon yang dapat diserap dan disimpan. Semakin besar dan tinggi tanaman mangrove, maka potensi penyerapan karbon yang dihasilkan juga semakin tinggi. Ekosistem mangrove atau ekosistem karbon biru juga memiliki peran penting dalam mencegah abrasi pantai, yaitu menyediakan habitat bagi keanekaragaman hayati laut serta mendukung keberlanjutan perikanan. Nah, di wilayah pesisir Indonesia, peran ekosistem karbon biru sangat krusial dalam mengurangi dampak negatif perubahan iklim. Nah, contohnya yaitu mangrove berfungsi sebagai penghalang alami yang melindungi pantai dari erosi dan kerusakan akibat badai, sekaligus membantu menstabilkan garis pantai.
Dengan demikian, ekosistem ini tidak hanya mengurangi risiko kehilangan lahan dan properti akibat abrasi dan kenaikan permukaan laut, tetapi juga menjaga habitat penting bagi berbagai spesies laut. Nah, di sini Kabupaten Sinjai yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki kawasan mangrove yang sangat luas dengan total area sekitar 173,5 hektar, menjadikannya salah satu wilayah dengan ekosistem mangrove terluas di daerah tersebut. Nah, salah satu kawasan mangrove yang paling dikenal dan memiliki kualitas terbaik di Sulawesi Selatan adalah hutan mangrove yang terletak di Desa Tongke-Tongke. Nah, hutan mangrove di Desa Tongke-Tongke ini merupakan hutan buatan yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat setempat. Masyarakat desa tersebut berhasil mengembangkan kawasan hutan mangrove yang lebat dengan tujuan utama untuk melindungi wilayah mereka dari abrasi pantai. Dari mangrove yang ditanam secara mandiri oleh masyarakat sekitar, yaitu hampir sekitar 90% tumbuh dengan baik dan sehat. Pada tahap awal penanaman, hanya 2 jenis mangrove yang pada saat itu dibudidayakan, yaitu ada Rhizopora mucronata dan Rhizopora apiculata. Baik, kita melangkah ke slide selanjutnya, yaitu metode penelitian. Pada metode penelitian ini yang pertama yaitu ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan yaitu observasi deskriptif kuantitatif dengan pendekatan eksploratif. Kemudian ada lokasi penelitiannya yaitu yang bertepatan di hutan mangrove Desa Tongke-Tongke, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Kemudian metode sampling yang saya gunakan yaitu random sampling berdasarkan zona pasang surut dengan menggunakan plot yang berukuran 10 meter dikali 10 meter. Kemudian pada slide selanjutnya itu variabel penelitian. Di sini saya menggunakan saya menggunakan 3 variabel penelitian. Yang pertama yaitu ada variabel bebas, di mana variabel bebas ini yaitu ada struktur vegetasi mangrove seperti jenis, jumlah, kerapatan, dan DBH-nya. Kemudian ada variabel terikat, yaitu potensi penyerapan karbon seperti biomassa dan kandungan karbonnya. Dan yang terakhir yaitu variabel pendukung, yaitu seperti luas tutupan, jenis substrat, dan salinitas. Kemudian slide terakhir yaitu ada parameter dan analisis data. Yang pertama itu ada parameter yang dihitung yaitu kerapatan dan struktur komunitas mangrove. Yang kedua yaitu biomassa pohon atau per hektar. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu estimasi karbon dan karbon yang tersimpan. Kemudian analisis datanya yang pertama yaitu analisis deskriptif, yaitu struktur dan keanekaragaman. Dan yang kedua yaitu perhitungan biomassa dan konversi ke karbon. Dan yang terakhir yaitu interpretasi kontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan presentasikan mengenai judul penelitian saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.